Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tugas pendahuluan praktikum sistem operasi pertemuan ketiga pada modul 5 dan 6. Pertama, pada modul 5, saya akan mencoba langkah-langkah percobaan modul 5 dengan judul thread. Di sini, pertama, mengimplementasikan thread dengan thread class sebagai parent. Pertama, salah satu cara untuk membuat thread adalah dengan mengextend class thread. Di sini ada program contoh cara membuat thread dengan mengextend class thread. Di sini langsung saja kita ke NetBeans-nya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat program dengan kelas coba lab dengan mengextendkan thread, yang dimana di dalamnya ada override, ada sebuah metode public void run, di mana di dalamnya ada sistem out print dan thread berjalan. Di sini akan pada metode run ini akan menampilkan atau mencetak kata atau kalimat thread berjalan. Di sini ada main class, mana main class-nya diisi dengan membuat objek dengan nama coba lab dan inisialisasinya dengan T1 sama dengan new coba lab dan akan memanggil T1.start. Oke, langsung saja kita coba run. Di sini akan menampilkan dan mencetak thread berjalan dalam program pembuatan thread dengan mengextend class thread. Dan yang kedua, implementasi thread dengan interface runnable. Selain dengan mengextend class thread, kita juga dapat membuat thread dengan cara mengimplementasikan interface runnable. Di sini ada contoh program untuk membuat thread dengan interface runnable. Langsung saja kita lihat ke NetBeans-nya. Implementasi runnable, sebelumnya saya juga sudah membuat program yaitu dengan nama kelas implement runnable yang akan mengimplementasi runnable. Ada override dan ada metode yaitu run, di mana akan mencetak kalimat sedang berjalan. Di sini ada main class, di dalamnya ada sebuah objek implement runnable dengan inisialisasi M1 sama dengan new implement runnable. Ada thread dan ada objek thread dengan inisialisasi T1 sama dengan new thread, dan di dalamnya ada parameter M1 dan akan memanggil T1.start. Langsung kita run. Di sini akan mencetak kalimat sedang berjalan, di mana di sini pada metode run sedang berjalan, di sini akan mencetak sedang berjalan. Selanjutnya pada langkah ketiga yaitu implementasi thread dengan membuat instance dari kelas thread. Selain mengimplementasi interface runnable atau mengextend class thread, kita juga bisa membuat thread dengan cara langsung membuat instance dari kelas thread. Contohnya program ini. Langsung saja kita lihat ke NetBeans-nya. Sini saya sudah membuat program dengan nama kelas contoh, di mana di sini ada main class. Di dalam kelas ini ada sebuah objek thread dengan inisialisasi T sama dengan new thread, new runnable, ada override dan ada method run. Method run ini akan memanggil atau mencetak kalimat sedang berjalan. Di sini ada T.start. Kita coba run. Sini outputnya akan mencetak sedang berjalan. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya itu start thread twice. Sini ada sebuah
Pertanyaan, apakah sebuah thread dapat dijalankan lebih dari satu kali? Berikan alasannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan jalankan program berikut ini. Di sini ada sebuah program, dan langsung saja kita coba lihat programnya. Di sini saya sudah membuat program dengan nama kelas test_thread_twice1 dengan extend thread, di mana di dalamnya ada sebuah method run yang akan mencetak sedang berjalan, dan ada main class. Dalamnya ada sebuah objek test_thread_twice1 dengan inisialisasi 1 sama dengan new test_thread_twice1. Ada t1 start dan ada t1 start lagi, dan kita coba run. Di sini ada error. Di sini akan mencetak sedang berjalan, tapi di sini ada sebuah error di mana di sini pertanyaannya apakah sebuah thread dapat dijalankan lebih dari satu. Nah, di sini thread yang dijalankan dengan metode start, dengan metode start yang di sini dijalankan lebih dari satu. Ini kita menjalankannya 2 kali. Kini, thread yang dijalankan dengan metode start tidak dapat dijalankan lebih dari 1 kali, kecuali jika ditambahkan dengan kelas yang ini, dengan kelas java lang.illegal_thread_state_exception. Selanjutnya, pada langkah selanjutnya yaitu menjalankan thread dengan memanggil metode run. Sini ada pertanyaan, dapatkah kita menjalankan thread dengan hanya memanggil metode run saja? Sini kita coba ada sebuah contoh program. Kita coba ke NetBeans-nya. Oke. Sini saya sudah membuat sebuah program sebelumnya, yaitu dengan nama kelas test_call_run1 dengan mengekstensikan thread. Di dalamnya ada sebuah metode run yang akan mencetak sedang berjalan, dan ada main class. Di dalamnya ada sebuah objek test_call_run1 dengan inisialisasi 1, t1 sama dengan new test_call_run, dan akan memanggil t1.run. Kita coba run. Nah, di sini outputnya akan mencetak sedang berjalan. Kita lihat pertanyaannya tadi, dapatkah kita menjalankan thread dengan hanya memanggil metode run saja? Ini kita hanya memanggil metode run saja. Intinya berarti di sini kita bisa menjalankan, tetapi hal dari metode run ini hanya di thread-nya sendiri, hanya membuat di thread-nya sendiri. Oke, selanjutnya pada langkah selanjutnya, kesalahan ketika memanggil metode run. Ada pertanyaan, apa yang terjadi jika kita menjalankan thread dengan memanggil metode run? Apa perbedaan metode run dan start-nya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan jalankan 2 program dan buat analisa untuk perbedaan pemanggilan metode run dan start. Di sini ada program dengan metode run. Kita coba ke NetBeans-nya. Pada sini saya sudah membuat program dengan nama kelas test_call_run2 extend thread. Ini untuk run-nya. Di sini ada metode run, di mana di dalamnya ada for ulangan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari 5, i increment. Dan ada block try catch, di mana try ada thread.sleep, di mana di sini sleep-nya akan memanggil 500, dan ada catch dengan interrupted exception akan mencetak exception dan di sini ada system out final. Di sini ada main class dengan mengisikan objek, yaitu objek dengan test_call_run2 dengan inisialisasi t1 dan test_call_run2 dengan inisialisasi t2, dan di sini ada memanggil metode t1.run dan t2.run. Kita coba run programnya. Nah, di sini akan ada menampilkan sebuah outputan, yaitu 1, 2, 3, 4 atau 2, 3, 4 berjalan.
Selanjutnya pada program untuk start, metode start, sini sama saja seperti kelas yang di run tes run 2. Di sini ada public void run, isinya sama, tidak ada bedanya, sama. Dan di call start 2 ini perbedaannya adalah di bagian main kelasnya. Di sini ada sama dengan membuat ada objek tes run 2 dengan inisialisasi 1, tes run 2 dengan inisialisasi T2. Sini perbedaannya dengan metode run sama metode start. Ini di start sini ada T1.start dan T2.start. Kalau di run-nya ada T1 untuk metode run, T2 run. Kalau di sini T1 start dan T2 start. Kita coba run. Nah, di sini akan menampilkan outputan dengan angka 11, 22, 33, 44. Oke, kembali ke soalnya. Di sini jika kita menjalankan thread menggunakan metode run, maka thread yang akan dijalankan tuh terpisah. Seperti yang tadi sudah kita coba run. Dan selanjutnya perbedaan pemanggilan metode run dan start. Nah, untuk start ini perbedaannya kalau untuk start itu menciptakan thread baru dan metode startnya menjalankan thread dan metode run menjalankan thread terbaru. Untuk run tidak menciptakan thread baru dan metode run ini menjalankan thread terbaru miliknya sendiri. Selanjutnya untuk perbedaan metode start ini tidak dapat dijalankan lebih dari satu kali kecuali menambahkan kelas java.lang.illegalStateException. Nah, untuk metode run ini dapat dijalankan lebih dari satu kali. Terus untuk start, di sini ditentukan di kelas java.lang.thread-nya. Terus untuk metode run ditentukan di java.lang.runnable interface dan harus menerapkan overriding untuk mengimplementasikan kelasnya. Oke. Sini sekian pembahasan dari modul 5 ini. Selanjutnya kita akan membahas pada modul ke-6. Selanjutnya untuk modul ke-6 yaitu untuk langkah-langkah percobaan modul ke-6 itu pertama membuat penjadwalan service untuk update. Pertama tekan -R untuk tekan -R. plus R, kemudian ketik service.msj untuk masuk ke service-nya. Kemudian sini sudah masuk ke service-nya, kemudian pada Windows Update sini kita masuk ke bagian properties-nya. Selanjutnya pada service name ini kita salin. Kemudian salin nama service tadi pada Windows service yang tadi sudah dipilih. Contohnya seperti ini. Kemudian membuka Notepad. Isikan perintah seperti contoh tersebut. Net stop, kemudian Ctrl paste untuk service name yang sudah kita salin tadi. Enter net start, kita paste. Di sini kita sudah mengisikan perintah dengan net stop
wowserve, dan netstar wowserve. Kemudian simpan file tersebut dengan nama update.bat. Di sini kita simpan di dengan nama update.bat. update.bat. Langsung saja kita save. Setelah kita simpan, kemudian kita lakukan kembali dengan menekankan pada keyboard yaitu Windows R, kemudian mengetikkan dengan kalimat task schd.msc. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke stack scheduler-nya, kemudian pilih create task untuk membuat new task-nya. Nah, di sini sudah muncul create task pada general. Di sini kita tulis dengan nama update dan description-nya kita tulis nama dan npm. Seperti contoh di sini update dengan deskripsinya SIPA dan npm 07276. Run, kita run watch, kemudian pada mana triggers, di sini kita pilih new dan mengisikan. Sini kita add logon. Di sini kita pilih end user dan enable. Contohnya seperti ini. End user, enable, kemudian lalu pada menu kita oke. Kemudian pada menu action pilih new, dimana pada bagian di sini pada action kita start a program, kemudian kita browse program yang sudah kita simpan tadi, notepad tadi, di mana letak yang kita simpan tadi ini dengan nama file name update. Di sini sudah masuk. Kemudian sini contohnya di mana pada bagian script atau programnya arahkan schd ke file update yang kalian buat tadi. Sudah oke. Kemudian contohnya seperti ini. Terus, jika sudah, maka sekarang cek pada bagian task schedule library kalian, apakah sudah ada penjadwalan untuk update service tadi. Sekian langkah-langkah percobaan pada modul 5 dan 6 ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.